Kalau kau dan anakmu sudah datang dalam pernikahan putriku, kalau begitu, kau adalah tamu kehormatan kami. Dan kami akan memperlakukan tamu kami dengan sangat baik. Benarkah? Benar begitu kan, Raman? Benar. Kau pasti merasa sangat buruk ya? Kau pasti akan berharap ada masalah di pernikahan putriku dan semuanya menjadi hancur, iya kan? Dan saat kau melihat dengan matamu sendiri bagaimana semuanya berjalan lancar, kau tidak bisa menanggung malu kan? Bahkan aku juga merasa buruk saat kau dan anakmu menjadi bagian dari pernikahan ini. Tapi sekarang aku mau kalian ada di sini sampai akhir acara pernikahan. Karena ketika kau melihat dengan matamu sendiri betapa hebatnya pernikahan putriku, bagaimana setiap acaranya berlangsung sangat lancar, dan dengan senang hati aku ucapkan selamat tinggal padamu, lalu aku akan damai. Selamat tinggal, Anita. Oh, sejak bertahun-tahun lalu kita bermusuhan, Anita. Aku selalu mencoba mengakhiri apa yang sudah terjadi antara kau dan aku di masa lalu, agar semua itu tidak mempengaruhi hari ini. Tapi kau bahkan sudah mempengaruhi anak-anak kita dalam permusuhan ini. Kau menciptakan banyak kesulitan untuk Twinkleku. Itu sebabnya sekarang ketika kau melihat dia menikah dengan matamu sendiri, dengan begitu aku merasa damai. Apa yang bisa menjadi kemenangan yang lebih besar daripada ini? Oh, indahnya. Kau mengatakan perkataan yang indah, ha? Aku jadi sangat emosional. Kurasa aku hampir menangis. Ngomong-ngomong, kau bisa lakukan apapun yang kau mau. Karena yang tua itu memang selalu benar. Kau harusnya tidak pernah membuat harapan tinggi. Putrimu baru mengadakan upacara musik. Tapi pernikahan belum berlangsung, temanku. Ngomong-ngomong, kuharap putrimu baik-baik saja. Karena sekarang dia akan melihat lebih banyak hal. Apa kau ingin makan sesuatu? Tentu saja. Kau mau? Ambillah. Terima kasih. Raman, apa yang baru dia katakan? Dia mengatakan sesuatu. Duduklah. Selalu ada ancaman tersembunyi dalam semua hal yang dia katakan. Apa dia melakukan sesuatu pada Twinkle? Twinkle sedang istirahat di kamarnya dan dia punya kebiasaan berbicara omong kosong. Jangan khawatir, Kak. Duduklah. Makanlah. Tidak, Raman. Setelah aku melihat dengan mataku sendiri, lalu aku akan merasa yakin. Aku juga ikut. Tunggu dulu. Tunggu. Ibu? Twinkle? Twinkle, kau baik-baik saja kan, sayang? Ada apa, Bu? Tidak ada yang terjadi. Ibumu hanya mengkhawatirkanmu saja. Ibumu merasa bahwa Anita Lutra dan anaknya yang nakal itu, Euphras, mungkin saat ini telah membuatmu dalam masalah. Buatlah dia mengerti. Sini, Bu. Duduk. Aku tahu, karena permusuhan Ibu dengan Bibi Anita, Ibu selalu merasa khawatir. Tapi, Bu, sekarang anak Ibu sudah dewasa. Sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Aku sudah bisa jaga diri, Bu. Sekarang Bibi Anita Lutra dan Euphrates Lutra tidak bisa membahayakanku lagi. Aku bisa jaga diri, Bu. Nah, kalau begini kan bagus. Sekarang kakak lupakan saja hal-hal lama. Twinkle sungguh sangat kuat dan kita semua juga ada untuk melindunginya. Jadi tidak usah dikhawatirkan. Iya, Raman. Hari ini aku melihat kepercayaan diri berbeda di dalam diri Twinkle. Bagaimana itu bisa terjadi? Dalam waktu singkat, kau mulai bicara sangat dewasa. Dan juga dalam beberapa hari, kau akan pergi meninggalkan ibu dan ke rumah mertuamu. Ibu mulai lagi, kan? Kenapa Ibu kelihatan sedih? Aku akan datang ke sini setiap hari. Apalagi rumah ibuku dan juga rumah mertuaku kan begitu dekat. Lupakan itu. Kau akan sibuk dengan Kunz dan juga keluarga barumu. Kau tidak akan merindukan ibu. Kenapa Ibu bilang begitu? Memangnya Kunz lebih penting daripada kalian semua? Hei, tenang sedikit. Kenapa kau marah mendengar nama Kunz? Sayang, ibu tahu kau masih kesal dengan kejadian malam itu. Tapi kita sudah membicarakan hal itu, kan?
Kunz adalah calon suamimu, sayang. Dan tugas seorang istri adalah harus menghormati suaminya. Hanya saat suami dan istri saling menghormati, pernikahan akan bertahan. Ingatlah yang dikatakan oleh ibumu, sayang. Hei Raman, Ya, Kak. hari ini kita sudah melihat banyak pernikahan. Tapi kita akan melihat pernikahan dengan sikap untuk pertama kalinya. Benar kan? Kunz, kau tidak menyembunyikan apapun dari ibu kan? Kau sudah mengatakan semuanya pada ibu kan? Tentu saja, Bu. Kenapa Ibu bertanya seperti ini? Karena sebentar lagi kau akan menikah. Ada pertanyaan yang terlintas. Jadi ibu pikir, Ibu, pernikahan itu tidak akan pernah mengubah hubungan kita. Di seluruh dunia ini, tidak ada yang lebih penting daripada Ibu. Percayalah pada aku, Bu. Tidak akan berubah. Apalagi pernikahan ini hanya... pernikahanmu itu adalah sebuah perjodohan. Demi kebahagiaan ayahmu, kau melupakan kebahagiaanmu sendiri. Ibu, sudahlah. Kenapa Ibu bicara soal ini terus? Aku sudah melupakan semua keinginanku yang lain, Bu. Aku sudah berjanji sama ayah bahwa aku akan melakukannya. Ibu selalu mengajarkan, aku harus selalu menepati janjiku. Ibu juga mengatakan padaku, segala sesuatu yang terjadi, itu adalah hal yang baik untuk kita. Siapa tahu ini yang terbaik untukku. Dan ngomong-ngomong, tidak ada seorang pun yang bisa menggantikan Ibu. Aku tidak akan membiarkan anakku menjalani kehidupan yang tidak dia inginkan. Bibi. Bibi, kau. Bibi, apa ini? Alisa, maukah kau menikah denganku? Kau mau menjadi menantuku? Bibi bicara apa? Jawab saja aku. Kita tidak punya waktu lagi. Tentu saja, Bibi. Aku datang ke sini untuk menikah dengan Kunz. Ayo jawab, Alisa. Tapi Bibi, Kunz dan Twinkle akan segera menikah. Aku memang siap untuk menikah dengan Kunz. Tapi bagaimana semua ini terjadi? Paman Manohar menganggap Twinkle beruntung kan? Dan bagaimanapun caranya, dia pasti akan menikahkan Kunz dengan Twinkle. Jangan kemana-mana, Kunz. Kau tidak perlu pergi, kau di sini saja bersamaku. Aku tidak punya masalah denganmu. Aku tidak merasa terganggu. Keluar saja sendiri. Seumur hidupmu kau selalu memikirkan dirimu, kan? Jika aku ingin tinggal di sini, aku akan tinggal. Jika aku ingin pergi, aku pergi. Tolong jangan bicara begitu. Aku mohon tetaplah di sini. Apa kau perlu bantuan? Bukankah kau bisa melakukannya sendiri? Aku takut sendirian. Makanya aku memintamu di sini. Kau merasa takut. Bahkan bulan saja keluar karena ketakutanmu dan bersembunyi di balik awan. Nah, itu masalahnya. Kalau aku mengatakannya langsung, tidak ada yang percaya. Setidaknya hari ini kita bicara. Ayo kita ke taman. Kita nyalakan api unggun. Aku akan ceritakan sebuah cerita. Aku tidak keberatan. Aku suka mendengarkan cerita horor dalam kegelapan. Kau ini aneh. Dan kau tidak seperti orang Punjab. Artinya? Artinya orang Punjab tidak diam seperti ini. Orang Punjab itu banyak bicara.
Kau yang banyak bicara, Twinkle, sampai aku tidak punya kesempatan untuk bicara. Kau selalu bicara setiap waktu. Dan kalau bisa, bicaralah dengan dirimu sendiri. Aku yakin saat kau tidak menemukan orang lain, kau akan bicara dengan dirimu sendiri. Duduklah di depan cermin. Hei, aku terlihat baik. Ayo lakukan sesuatu yang menarik hari ini. Aku benar-benar tidak bisa mengerti kau, Kunsarna. Terkadang kau membantuku seperti pahlawan, kadang-kadang kau membuat kesal, kadang-kadang bicara omong kosong dan menyakitiku. Sepertinya kita harus habiskan seluruh hidup kita seperti ini tanpa memahami satu sama lain. Lebih baik kita berteman dengan kebingungan ini. Karena aku tidak mengerti dirimu. Uza, guru 2 jam lagi akan datang. Dan tradisi keluarga kita saat guru datang ke sini, kita siapkan roti datar dan samolina. Kau siapkan semuanya ya. Iya, baiklah. Jangan sampai ada kesalahan. Halo, Salam semuanya. salam juga untuk kalian. Twinkle sayang, Salam. duduklah. Ayo, silakan. Kalian juga, silakan duduk. Perlu aku pesankan teh untukmu? Oh, tidak usah. Kami sudah minum teh sebelum Oh, begitu ya? kemari. Tapi setidaknya makan sesuatu, ayo. Oh, tidak. Oh iya, aku sedang berpikir kenapa tidak Twinkle saja yang memasak makanan untuk kita malam ini. Lagi pula sebentar lagi Twinkle akan menikah. Pasti akan lebih baik jika menantu termuda keluarga ini melakukan hal yang terbaik untuk mertuanya dengan tangannya sendiri. Twinkle bahkan belum pernah masuk ke dapur. Dia tidak tahu bagaimana caranya memasak. Ini adalah salahku karena aku tidak mengajarkan Twinkle apapun yang berhubungan dengan dapur. Untuk ini saja dia tidak bisa memasak makanan apapun. Harus bagaimana sekarang? Twinkle, tidak ada masalah membuat roti datar dan semolina kan? Kenapa Twinkle punya masalah? Twinkle keberuntungan di keluarga ini. Aku yakin sekali, setelah Twinkle mulai memasak, masakan akan lezat dengan sendirinya. Dan guru akan sangat senang memakan masakannya. Lihatlah, sebagai menantu yang termuda, itu tanggung jawabnya. Twinkle sayang, tradisi di rumah ini harus memberi hormat kepada guru, membuat roti datar dan semolina. Itu akan menjadi tanggung jawabmu. Aku yakin kau akan melakukannya dengan baik dan kau akan mendapatkan berkah yang sangat besar dari guru. Kalau Paman dan Bibi ingin aku melakukannya, aku pasti akan melakukannya. Aku akan memasak 51 roti datar dan semolina untuk guru. Manis sekali sayang. Nyonya Lila, Iya, Tuan. aku harus membuat persiapan untuk guru. Nanti aku temani lagi. Iya, tentu. Salam untuk kalian. Baiklah, salam. Oh ya Twinkle sayang, kau harus memasak semua makanan ini sendiri ya tanpa bantuan siapapun. Aku yakin kau bisa. Setelah itu kau bisa menyajikannya untuk guru. Sudah ya, sampai jumpa. Sayang, kau bahkan tidak tahu bagaimana cara memasak. Bagaimana kau akan memasak semua ini sendirian? Ibu jangan khawatir. Demi kebahagiaan mertuaku, setidaknya aku bisa melakukan ini kan? Aku mungkin tidak tahu cara memasak. Tapi aku punya akal sehat dan juga keberanian. Aku tidak akan membiarkan mertuaku malu karenanya. Aku pasti akan memasak itu. Apa kau tahu, sayang? Sejak beberapa hari terakhir, ibu melihat perubahan yang besar dalam dirimu. Sekarang ibu yakin, dengan menjadi anak perempuan yang baik, kau juga akan membuktikan menjadi menantu yang baik. Tuhan memberkatimu. Katakan Bi, apa yang harus kulakukan, aku akan siap. Twinkle sayang, semua bahan untuk membuat semolina dan roti disimpan di sana. Guru pasti sedang dalam perjalanan. Kau tidak punya waktu banyak. Kau hanya punya waktu kurang dari 1 jam. Ayo cepat bikin sekarang. Hei Nyonya Lila, Iya, kau mau kemana? aku hanya akan memeriksa apa semua baik-baik saja. Nyonya Lila, kupikir jika kau berada di sana, mungkin Twinkle akan menjadi gugup. Bukankah dia hanya membuat semolina dan roti? Itu tidak terlalu sulit. Dia akan melakukan semua pekerjaan dengan benar. Lagi pula, untuk menjaga Twinkle kan ada aku. Iya, kau memang benar.
Kalau begitu pergilah. Iya, baik. Ya Tuhan, tolong bantu Twinkleku. Hari ini untuk pertama kalinya dia melakukan pekerjaan untuk mertuanya. Putriku adalah anak yang baik. Sekarang berikan dia keberhasilan untuk menjadi menantu yang baik. Dia akan mendapatkan reputasi dari mertuanya. Tolong berkati dia untuk itu. Oh ya Tuhan, tolong bantu Twinkleku. Tidak ada yang boleh salah terjadi sampai-sampai dia dipermalukan di depan Tuan Manohar. Sekarang reputasi keluarga Sarna ada di tangannya. Dia tidak boleh membuat kesalahan. Kakak, Iya, ada apa ini? Kenapa kau begitu tegang? apa yang harus kukatakan padamu? Itu tidak terlalu sulit. Dia akan melakukan semua pekerjaan dengan benar. Lagi pula, untuk menjaga Twinkle kan ada aku. Pasti ada cara agar aku bisa membimbingnya untuk membuat samolina dan roti. Guru akan datang kapan saja. Aku benar-benar takut. Apakah Twinkle bisa membuat roti dan semolina? Aku tidak ingin dia dipermalukan di depan keluarga Tuan Manohar dan juga yang lainnya. Tidak ada yang akan terjadi, semuanya baik-baik saja. Kunz? Ibu di sini. Kenapa, Kun? Paman kita dari Kanada sudah sampai. Dia menunggu di pintu gerbang, Bu, dan tidak ada yang bisa menyambutnya. Ayah menjemput guru, kakak mengurus catering, dan kakak ipar Niki pergi ke salon seperti biasa. Jadi cepatlah, Bu, pergi ke sana. Tapi bagaimana dengan ini? Ibu, apa ada sesuatu yang lebih penting untuk dilakukan di sini? Aku yakin itu tidak lebih penting daripada paman, Bu. Kalau tidak ada yang menyambutnya, paman bisa marah, Bu. Baiklah, ibu akan pergi. Cepat, Bu. Syukurlah aku bisa menjauhkan ibu dari sini. Sekarang Bibi Lila bisa datang dan membantu Twinkle. Apa di sini ada sirkus? Kenapa kau tertawa? Ya, aku tertawa di acara Twinkle. Tapi itu pertunjukan gagal. Coba lihat dirimu. Sepertinya kau berperang dengan makanan. Katakan saja, kau tidak tahu apa-apa tentang makanan, kan? Iya, kenapa? Apa semua orang harus tahu segalanya? Dan sebelum menuduh orang lain, tunjukkan padaku kemampuanmu. Memangnya kau bisa masak? Ya, aku tahu bagaimana cara membuat Maggi. Tapi untuk apa aku memasak makanan itu? Kenapa? Apa karena kau laki-laki? Memangnya dapur hanya untuk wanita? Komentarmu seperti laki-laki pada umumnya. Tuan Kunz Sarna, coba lihat sekelilingmu. Wanita menerbangkan pesawat. Mereka pergi keluar angkasa. Sementara kau, secangkir teh pun kau tidak bisa membuatnya. Kenapa kau ini selalu keras kepala dan bersikap sombong padaku? Aku cuma mau mengatakan itu... Mau bicara apa? Ayo, katakan. Ayo, katakan padaku. Katakan. Sekarang kau tidak bisa bicara apa-apa. Kenapa? Apa yang terjadi? Ya, Ayo, soal itu... katakan. Kun Apa? sayang, di mana ibumu? Ibu sedang pergi keluar. Bibi punya setengah jam untuk membantunya. Terima kasih sayang. Itu tidak masalah, pegang ini. Ayo sayang, ibu akan membantu. Jangan. Ayo. Aku sudah mengerjakannya dan aku akan menyelesaikannya. Tapi lihat, Paman, jika Mahatma Gandhi masih hidup, dia pasti akan senang. Itu benar sekali. Dia pasti juga sudah memintamu untuk mengambil bantuan Bibi. Kau tidak tahu bagaimana ayahku jika mengenai guru. Jika ada sedikit masalah pada roti dan semolinanya, maka orang-orang akan terkena amarahnya dan akan lenyap dalam 1 detik. Itu akan jadi kekalahanku. Dan aku punya keberanian untuk menerima kekalahanku. Tapi aku akan memasak sendiri. Semoga berhasil.